Satu desa penganut ajian Pancasona, perang saudara dan kematian tragis. Kabar kematian anak buahnya yang dibunuh dengan brutal oleh Jaya sampai ke telinga Wira dengan cepat. Seorang utusan yang selamat dari serangan Jaya membawa kabar tersebut dengan napas terengah-engah, menceritakan bagaimana Jaya telah menebas tubuh anak buah Wira hingga terbelah dua dan menggantung bagian tubuhnya di pohon, seolah-olah ingin mengirim pesan perang. Wira, yang selama ini selalu percaya diri dengan kekuatan ilmu Pancasona yang dimiliki oleh kelompoknya, tidak pernah menyangka bahwa Jaya akan berani melakukan tindakan sekeji itu. Wira merasa darahnya mendidih, tangan-tangannya mengepal keras, matanya menyala penuh amarah. Baginya, tindakan Jaya bukan hanya sekadar pembunuhan, melainkan sebuah penghinaan besar yang tak bisa diterima. Apa Jaya sudah gila? Apa dia pikir dia bisa menantang aku? Teriak Wira dengan suara menggelegar di hadapan pasukannya. Dia tidak pernah merasakan kemarahan yang begitu mendalam sebelumnya. Baginya, ini bukan hanya tentang hilangnya seorang anak buah, melainkan tentang harga dirinya sebagai pemimpin yang dipermalukan oleh orang yang dulu adalah bagian dari desanya. Wira bertekad untuk membalas dendam atas kematian anak buahnya. Dia memanggil seluruh pasukannya, memerintahkan mereka untuk bersiap menghadapi Jaya dan kelompok kecilnya. Kita tidak akan tinggal diam. Jaya telah mengundang perang, dan dia akan menerima apa yang dia minta. Serunya dengan suara penuh kebencian. Para pria di kelompok Wira mulai bersiap dengan senjata mereka, sementara Wira sendiri bersumpah akan menghancurkan Jaya dan kelompoknya apapun yang terjadi. Dia ingin memastikan bahwa Jaya tidak hanya merasakan penderitaan fisik, tetapi juga kehancuran mental yang sama seperti yang dia rasakan saat ini. Kemarahan Wira telah mencapai puncaknya, dan dia tidak akan berhenti sampai melihat Jaya di hadapannya, berlutut, memohon belas kasihan yang tidak akan pernah dia berikan. Wira, dengan wajah memerah karena amarah yang tak terbendung, segera memerintahkan orang-orang kepercayaannya untuk mengumpulkan seluruh pasukan perampok Kaliakah. Di bawah cahaya bulan yang suram, mereka berkumpul di sebuah gudang tua di pinggiran kota, tempat yang sering dijadikan markas pertemuan rahasia. Pria-pria dari desa Kaliakah yang baru tiba di kota pun ikut bergabung, memperkuat kelompok yang sudah lama ditakuti di kota itu. Di tengah ruangan yang dipenuhi wajah-wajah bengis, Wira berdiri di atas sebuah peti kayu yang reot, menatap semua orang dengan mata penuh kebencian. Suara gemuruh dari para pria yang mulai berbisik tentang apa yang akan terjadi malam itu segera terhenti ketika Wira mengangkat tangannya, menuntut perhatian mereka. Jaya telah menghina kita semua, teriak Wira dengan suara keras dan penuh dendam. Dia membunuh salah satu dari kita, dengan cara yang paling keji. Tubuhnya ditebas, dipermalukan, dan digantung sebagai peringatan bagi kita. Apakah kita akan menerima ini? Sorak marah dan geraman penuh kebencian langsung menggema dari para perampok. Mereka telah mendengar cerita itu dan amarah mereka pun berkobar. Mereka tahu, jika satu dari mereka bisa mati, maka mereka semua berada dalam ancaman. Jaya bukan pemimpin kita lagi. Dia telah berkhianat pada desa kita, pada saudara-saudara kita. Wira melanjutkan, matanya menelusuri setiap wajah yang kini penuh dengan tekad. Dia pikir bisa melawan kita dengan kekuatan kecil yang dia miliki. Tidak, kita adalah pria-pria Kaliakah. Kita tidak bisa mati selama kita berpijak di tanah ini. Teriakan keras bergema lagi, kali ini lebih kuat, mengguncang dinding gudang yang usang. Wira merasakan kekuatan yang luar biasa dari pasukannya. Dia tahu, meskipun Jaya memiliki ilmu Pancasona, jumlah mereka jauh lebih banyak dan kekuatan mereka tak tertandingi. Kita akan menyerang Jaya dan kelompoknya, menghancurkan mereka sampai tidak ada yang tersisa. Seru Wira dengan penuh kebencian. Tidak ada ampun, siapapun yang membela Jaya, siapapun yang mencoba melindunginya, akan kita bunuh. Mereka semua akan membayar. Dengan perintah tersebut, pria-pria Kaliakah mulai mempersiapkan senjata mereka. Mereka semua tahu bahwa mereka tak bisa mati selama menyentuh tanah, dan itu membuat mereka merasa tak terkalahkan. Wira, dengan penuh kemarahan, memimpin pertemuan itu ke puncaknya. Dia memastikan setiap orang tahu bahwa malam ini, mereka akan menghancurkan siapapun yang berani menantang mereka, termasuk Jaya. Ini bukan hanya tentang membalas dendam. Ini tentang siapa yang benar-benar menguasai kota ini dan desa kita. Teriak Wira lagi sebelum menutup pertemuan. Pasukan perampok Kaliakah, kini diperkuat dengan pria-pria baru yang datang dari desa, siap bergerak. Malam itu, mereka bersiap dengan jumlah yang jauh lebih besar dari sebelumnya,
dengan amarah yang membara, menuju pertempuran yang tak akan memberikan kesempatan bagi Jaya dan kelompok kecilnya. Sementara itu, setelah peristiwa brutal itu, Jaya duduk termenung di depan api unggun kecil di tengah malam, menyadari betul bahwa Wira tidak akan tinggal diam. Api yang berkedip mencerminkan pikirannya yang penuh dengan kecemasan. Dia tahu bahwa bentrokan dengan Wira dan pasukannya hanyalah masalah waktu. Wira telah dihina, dan dendamnya tidak akan padam tanpa pertumpahan darah. Jaya mengumpulkan kelompok kecilnya di sebuah ruangan sempit yang jauh dari keramaian kota. Mereka semua duduk melingkar, dengan wajah-wajah tegang memandang pemimpin mereka. "Kita semua tahu apa yang akan datang," ujar Jaya perlahan, mencoba menenangkan ketegangan yang terasa berat. "Wira dan pasukannya tidak akan berhenti sampai kita hancur. Mereka punya jumlah yang jauh lebih banyak, tapi itu bukan berarti kita tak bisa melawan." Jaya menatap satu persatu pria yang masih setia padanya. Mereka mungkin kecil dalam jumlah, tapi dia percaya pada kecerdikan dan keberanian mereka. Dia mulai menjelaskan rencana pertahanan yang telah ia susun. "Kita akan gunakan strategi. Kita tahu kota ini lebih baik dari mereka. Gunakan setiap lorong, setiap tempat persembunyian, setiap celah untuk menghindari pertempuran langsung. Jangan hadapi mereka di tanah terbuka. Serang saat mereka tidak siap." Mereka berbicara tentang jebakan-jebakan yang bisa dipasang di berbagai titik kota, bagaimana mereka bisa memanfaatkan bangunan-bangunan tua untuk memberikan serangan kejutan. Jaya menekankan bahwa meskipun mereka sedikit, kecerdikan adalah senjata utama mereka. Namun, di tengah diskusi itu, terlihat ada beberapa pria yang gelisah, memandang satu sama lain dengan keraguan. Wayan, salah satu pengikut Jaya yang paling muda, akhirnya angkat bicara dengan suara serak. "Jaya, apa kita benar-benar bisa menang?" tanyanya dengan nada ragu. "Mereka lebih kuat, lebih banyak, dan mereka juga punya ilmu Pancasona. Kita sudah melihat bagaimana mereka bangkit lagi dan lagi. Berapa lama kita bisa bertahan?" Keraguan itu menyebar cepat di antara mereka. Beberapa pria lainnya mengangguk pelan, seolah menyetujui kekhawatiran Wayan. Mereka tahu bahwa pertempuran melawan Wira dan pasukannya adalah tantangan yang sangat berat, hampir mustahil untuk dimenangkan. Jaya menatap mereka dengan tegas. "Aku tahu kalian takut, aku juga merasakannya, tapi kita tidak bisa mundur sekarang. Jika kita menyerah, Wira akan menguasai semuanya, tidak hanya kota ini tapi juga desa kita. Kita tidak bisa membiarkan itu terjadi. Ini bukan hanya soal bertarung. Ini soal menjaga kehormatan desa kita dan menghentikan kebrutalan mereka." Suaranya bergetar dengan keyakinan yang kuat, meskipun dalam hati ia juga tak bisa menampik ketakutan yang mengintai. Dia tahu, meskipun mereka sudah menyiapkan taktik yang terbaik, kemenangan masih sangat tipis. Kelompok kecil itu kembali diam, menyadari bahwa mereka mungkin sedang menuju ke pertarungan terakhir mereka. Persiapan terus dilanjutkan, tapi di dalam hati mereka, keraguan dan ketakutan terus menghantui. Jaya, meski tahu pasukannya tidak sebanding, tetap memilih untuk melanjutkan. Baginya, menyerah berarti mengkhianati semua yang pernah ia perjuangkan untuk desa dan kehormatannya. Di bawah langit malam yang suram dan tanpa bintang, Wira dan pasukannya tiba di depan bedeng tempat Jaya dan kelompok kecilnya bertahan. Udara dingin terasa semakin berat dengan ketegangan yang menggantung di antara kedua pihak. Wira berdiri di depan, matanya menyala dengan kemarahan yang dalam, sementara di belakangnya, ratusan pria dari desa Kaliakah, sekarang menjadi pasukan perampok yang menakutkan, menunggu dengan senjata di tangan dan dendam di hati. Di sisi lain, Jaya dan kelompoknya bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Mereka tahu ini mungkin adalah malam terakhir mereka, tapi Jaya tidak ingin pertempuran ini dimulai tanpa sekali lagi mencoba berdialog. "Saudaraku, Wira," teriak Jaya dari kejauhan, suaranya tegas namun penuh harap. Dia berjalan maju, berdiri di antara kedua pihak. "Kita semua berasal dari desa yang sama. Kita dibesarkan di tanah yang sama. Tidak perlu darah lebih banyak yang tumpah. Mari kita selesaikan ini secara damai. Kembalilah ke desa, kita perbaiki semuanya." Wira melangkah maju, wajahnya tegang, penuh dengan kebencian. "Jaya, kau tidak lebih dari seorang pengecut. Kau pikir dengan kata-katamu yang manis ini, kau bisa membuatku berlutut. Kau telah membunuh anak buahku, saudara-saudara kita sendiri. Kau menghancurkan kehormatan mereka dengan tindakanmu yang kejam." Jaya menghela napas, melihat bahwa Wira sudah sepenuhnya tenggelam dalam amarah.
Aku tidak ingin ini berakhir dengan kekerasan, Wira. Aku hanya ingin menghentikan kekacauan ini. Apa yang kalian lakukan di kota ini tidak akan membawa kehormatan bagi siapapun. Namun, Wira mengangkat tangannya dan menatap Jaya dengan penuh kebencian. Tidak ada perdamaian, Jaya. Kau telah memilih jalanmu, dan aku memilih jalanku. Ini adalah akhir untukmu. Seketika, Wira menghunus pedangnya dan memerintahkan serangan. Pertempuran brutal pun meledak dengan cepat, suara senjata yang beradu dan teriakan kesakitan memenuhi malam yang gelap. Kedua belah pihak bertarung dengan keganasan yang luar biasa, menggunakan ilmu Pancasona yang membuat mereka tak bisa mati selama mereka masih bersentuhan dengan tanah. Tubuh-tubuh yang hancur dan terluka terus bangkit. Setiap kali seseorang ditebas, mereka jatuh, hanya untuk bangkit lagi dengan luka yang menyatu perlahan. Tapi darah terus mengalir tanpa henti, membasahi tanah di bawah kaki mereka. Teriakan kemarahan dan kesakitan menggema di antara tembok-tembok bangunan, menciptakan suasana pertempuran yang tak berujung. Jaya bertarung di garis depan, matanya memancarkan kelelahan dan kesedihan saat ia harus menghadapi mantan saudara-saudaranya dari desa. Dia memotong, menikam, dan melawan, tapi dalam setiap serangan yang ia lakukan, ia merasakan beban berat di hatinya. Ini bukanlah pertempuran yang ia inginkan, tapi sekarang, tidak ada jalan kembali. Wira, dengan kekuatan penuh dari ilmu Pancasona, terus memimpin serangan, melawan dengan kekuatan brutal. Setiap kali tubuhnya terluka parah, dia hanya tertawa dan bangkit lagi, seolah-olah tak ada yang bisa menghentikannya. Dia mengejar Jaya dengan kebencian membara, siap untuk menyelesaikan pertarungan ini. Pertempuran semakin intens, cahaya bulan yang redup hanya memperlihatkan siluet-siluet yang saling menghantam. Darah mengalir, tapi tidak ada yang benar-benar mati. Malam itu menjadi saksi dari pertempuran tanpa akhir, di mana tubuh-tubuh terus bangkit dari kematian, namun jiwa-jiwa mereka perlahan terkikis oleh kebrutalan dan kekejaman. Jaya, yang sudah terluka parah tapi masih berdiri, menyadari bahwa ini bukanlah tentang kemenangan atau kekalahan. Ini tentang bertahan demi apa yang dia percayai. Meski pasukan Wira jauh lebih banyak, dia tahu bahwa mereka harus bertarung sampai napas terakhir untuk melindungi kehormatan desa Kaliakah yang masih tersisa. Namun, di tengah pertempuran, harapan Jaya semakin pudar. Pasukannya sedikit demi sedikit mulai kewalahan, dan meski mereka terus bangkit, mereka kelelahan secara fisik dan mental. Wira semakin mendekat, siap untuk memberikan pukulan terakhir kepada Jaya. Pasukan Wira yang jauh lebih besar terus menerjang seperti gelombang tak terbendung. Setiap serangan mereka menghantam kelompok kecil Jaya tanpa henti, memaksa mereka mundur langkah demi langkah. Meskipun Jaya dan anak buahnya bertarung dengan gagah berani, senjata-senjata mereka mulai terasa semakin berat di tangan, dan kekuatan Pancasona yang seharusnya melindungi mereka mulai melemah karena luka-luka yang terus-menerus. Pasukan Jaya semakin terdesak, dikelilingi oleh jumlah musuh yang jauh lebih besar. Satu persatu, anggota kelompok Jaya mulai jatuh. Salah satu prajurit terkuat Jaya, ditebas oleh pedang musuh. Tubuhnya jatuh keras ke tanah, darah mengalir dari luka menganga di dadanya. Namun, dengan kekuatan Pancasona, tubuhnya seharusnya bisa bangkit kembali. Tapi kali ini berbeda, meski tubuhnya mulai bergerak untuk menyatu, kelelahan dan rasa sakit menguasai dirinya. Ia tidak bisa berdiri lagi, kekuatan Pancasona dalam dirinya telah terkuras habis. Wajahnya pucat, matanya kosong, dan detik berikutnya, hidupnya benar-benar padam. Di sudut lain, lelaki, yang terkenal dengan kecepatannya, bertarung melawan 3 musuh sekaligus. Ia menebas satu persatu, dan ketika tubuhnya terluka parah, ia bangkit lagi berkat Pancasona. Namun, setiap kali ia bangkit, tubuhnya menjadi lebih lemah, seolah energi hidupnya menguap dengan cepat. Dalam satu serangan terakhir, tombak Wira menghantam perutnya, membuat Andra terjatuh ke tanah. Kali ini, tidak ada kekuatan Pancasona yang mampu membangkitkannya. Napasnya terputus, dan tubuhnya diam, tak bergerak lagi. Jaya, melihat anak buahnya satu persatu meregang nyawa, merasakan keputusasaan yang dalam. Dia tahu bahwa ilmu Pancasona tidak dapat bertahan selamanya. Setiap kali mereka bangkit dari kematian, kekuatan mereka berkurang. Semangat tempur mereka yang dulu berkobar, kini mulai pudar di bawah tekanan musuh yang tak ada habisnya. Wira, berhentilah, seru Jaya sambil berusaha menahan serangan selanjutnya. Kita masih bisa memperbaiki semuanya. Kita bersaudara,
Jangan biarkan ini menghancurkan kita semua. Namun, Wira tidak mau mendengarkan. Kau sudah terlalu banyak bicara, Jaya. Balas Wira dengan suara marah. Kau telah menghancurkan segalanya dengan caramu yang pengecut. Ini bukan lagi soal saudara, ini soal harga diri. Wira menyerang lagi, kali ini lebih brutal. Ia mengayunkan pedangnya ke arah kepala Jaya, yang memaksa Jaya untuk berjongkok dan menghindar dengan gesit. Dalam satu gerakan cepat, Jaya berusaha menyerang balik, mengarahkan pedangnya ke samping tubuh Wira. Namun, Wira mampu memutar tubuhnya, menghindari serangan tersebut, dan melancarkan serangan balik yang hampir mengenai Jaya. Pertarungan semakin sengit. Kedua pria itu saling bertukar serangan dengan kekuatan penuh, memotong udara dengan senjata mereka. Tubuh mereka mulai terluka parah, darah mengucur dari luka-luka terbuka, tetapi berkat kekuatan Pancasona, mereka tetap bangkit. Setiap kali mereka jatuh, tubuh mereka menyatu kembali, namun rasa sakit dan kelelahan tetap membekas, menguras energi dan semangat mereka. Berhenti, Wira, ini tidak ada gunanya, teriak Jaya di sela-sela serangan. Ia terengah-engah, darah menetes dari luka di bahunya. Ini hanya akan membawa kehancuran bagi kita semua. Apakah kau tidak melihatnya? Wira tertawa sinis, suaranya penuh dengan kebencian. Kau terlalu lemah, Jaya. Kau selalu mencoba bicara soal perdamaian, tapi lihat apa yang terjadi. Kau tidak pernah bisa melindungi desa ini. Dengan amarah yang membara, Wira melompat ke arah Jaya, menyerang dengan kekuatan penuh, mencoba menebas lehernya. Jaya berhasil menangkis serangan itu, tetapi kekuatan Wira membuat lengannya bergetar. Pedangnya hampir jatuh dari genggamannya. Dia tahu, meskipun mereka tidak bisa mati karena kekuatan Pancasona, tubuh mereka semakin lemah seiring berjalannya waktu. Luka-luka mereka sembuh, tapi rasa sakitnya tetap ada. Setiap serangan terasa semakin berat, setiap napas semakin pendek. Dalam sekejap, Wira berhasil memojokkan Jaya ke dinding reruntuhan. Dengan tatapan penuh amarah, Wira mengayunkan pedangnya ke arah dada Jaya. Jaya hanya sempat mengangkat pedangnya sedikit untuk menahan serangan itu. Dentingan pedang mereka bergema di tengah pertempuran, tapi kali ini, kekuatan Wira mendominasi. Pedang Wira menekan pedang Jaya dengan kuat, hampir mendorongnya jatuh. Jaya merasa tekanan yang luar biasa di lengannya, dan meskipun tubuhnya bisa sembuh, rasa sakit yang dirasakannya mulai mengaburkan pikirannya. Namun, dia tahu bahwa dia tidak boleh menyerah. Untuk desanya, untuk orang-orang yang dia lindungi, Jaya harus bertahan. Wira, gumam Jaya, suaranya penuh kelelahan. Jangan biarkan kebencian ini menguasaimu. Kau masih bisa memilih jalan yang benar. Wira, yang sudah dipenuhi amarah dan keinginan untuk balas dendam, menolak semua kata-kata itu. Tidak ada lagi kata-kata, Jaya. Teriaknya, sebelum melancarkan satu serangan terakhir. Jaya, dengan sisa tenaganya, menghindari serangan itu dengan memutar tubuhnya ke samping. Pedang Wira menghantam tanah, meninggalkan bekas luka besar di tanah yang berdebu. Jaya tahu bahwa dia tidak bisa terus bertahan dengan cara ini. Kekuatan Pancasona mungkin bisa membuat mereka hidup kembali, tetapi lama-lama, tubuh mereka akan menyerah pada rasa sakit yang tiada akhir. Dan saat itulah, Jaya memutuskan bahwa jika ini adalah akhir, dia akan melawan sampai napas terakhir, tanpa mundur. Pertarungan antara saudara ini akan diingat, tidak hanya karena darah yang tercurah, tetapi juga karena pengorbanan yang tak terelakkan. Di tengah-tengah pertempuran yang semakin brutal, saat pedang Jaya dan Wira kembali bertemu dalam dentingan yang menggema di bawah langit malam, Jaya tahu bahwa ia tidak bisa terus melawan seperti ini. Nafasnya semakin berat, dan meskipun kekuatan Pancasona membuatnya tetap hidup, tubuhnya merasakan kelelahan yang mendalam. Di hadapannya, Wira terus menyerang dengan amarah yang tak terkendali, penuh kebencian yang membara. Namun, di balik tatapan dingin Wira, Jaya tahu ada seseorang yang dulu ia kenal. Sahabat, saudara, dan pelindung desa yang pernah berdiri bersamanya. Dengan keberanian dan harapan yang tersisa, Jaya mulai berbicara, meskipun serangan Wira terus datang. Wira, apa kau ingat masa-masa dulu? Suara Jaya terdengar tenang di tengah hiruk-pikuk pertempuran. Kita dulu adalah saudara, kita tumbuh bersama, melindungi desa kita dari apapun yang datang. Wira tidak menanggapi, dia terus menyerang, tapi ada sedikit jeda dalam langkahnya. Aku bukan saudaramu lagi, Jaya. Serunya penuh kebencian, kau telah berkhianat, kau biarkan kami terbuang, dan sekarang kau datang sebagai musuh.
Jaya menahan serangan berikutnya, meskipun pedang Wira hampir menghancurkan pertahanannya. Aku tidak pernah meninggalkanmu, Wira. Kau yang memilih jalan ini. Kau tinggalkan desa, keluarga kita. Apa kau lupa pada ibu dan ayah? Mereka selalu berharap kau kembali sebagai pelindung, bukan perampok. Serangan Wira tiba-tiba melambat. Nama orang tua mereka mengguncang sesuatu di dalam dirinya, meski hanya sejenak. Wira mengertakkan giginya, mencoba mengusir kenangan itu. Jangan bawa mereka ke sini. Mereka sudah mati, Jaya. Dan itu semua karena kelemahan kita. Jaya menatapnya dalam-dalam, mencoba mencari sisa-sisa pria yang pernah berdiri di sisinya. Kau salah, Wira. Mereka tidak mati karena kelemahan kita. Mereka meninggalkan kita dengan harapan kita bisa menjaga desa ini, menjaga kehormatan kita. Tapi lihatlah apa yang terjadi sekarang. Kau merusak semuanya, nama baik desa kita, nama baik keluarga kita. Di mata Wira, kebencian yang tadi menyala-nyala mulai meredup, digantikan oleh keraguan. Untuk pertama kalinya sejak pertempuran dimulai, pedangnya menurun sedikit. Apa yang kau tahu tentang kehormatan? Katanya, suaranya kini lebih rendah, lebih bingung. Kau tidak mengerti apa yang aku alami di sini. Dunia ini kejam, Jaya. Dan kau tidak tahu apa-apa tentang bertahan hidup di dalamnya. Jaya maju selangkah, melihat bahwa ia telah menembus kebencian Wira, meskipun hanya sedikit. Kita semua terluka, Wira. Tapi cara ini, membunuh, merampok, menghancurkan, itu tidak akan mengubah apapun. Kau hanya menambah luka, bukan menyembuhkannya. Wira menunduk, pandangannya goyah, sementara kenangan masa lalu mulai menyerbu pikirannya. Ia ingat masa-masa kecil mereka di desa, bermain di bawah pohon beringin, melatih bela diri di bawah bimbingan ayah mereka, serta janji yang mereka buat bersama untuk selalu melindungi desa. Namun, dunia keras yang ia hadapi di luar desa telah mengubahnya. Kebencian telah menjadi tamengnya, dan dendam telah menjadi bahan bakarnya untuk bertahan hidup. Aku tidak bisa kembali, Jaya, kata Wira dengan suara yang mulai retak, namun masih ada sisa amarah dalam intonasinya. Aku terlalu jauh melangkah. Apa yang akan terjadi pada orang-orang yang telah mengikutiku? Bagaimana aku bisa mengembalikan kehormatan mereka? Jaya memandang saudara lamanya dengan penuh empati. Mereka mengikutimu karena mereka percaya padamu. Kau bisa menuntun mereka kembali ke jalan yang benar, Wira. Kau bisa mengakhiri semua ini. Bukan dengan kekerasan, tetapi dengan keberanian untuk berubah. Namun, meski kata-kata Jaya mulai menyentuh hati Wira, kebencian yang telah bertahun-tahun ia pendam tidak mudah hilang begitu saja. Wira menggenggam pedangnya lebih erat, mencoba mengembalikan kendali atas perasaannya. Kau tidak mengerti, katanya dengan nada marah yang mulai kembali. Aku tidak punya pilihan. Aku sudah terlalu dalam. Jaya menggelengkan kepalanya, penuh keputusasaan. Selalu ada pilihan, Wira. Kau hanya harus berani untuk mengambilnya. Jangan biarkan kebencian ini mengendalikanmu. Untuk beberapa saat, ada keheningan di antara mereka. Wira tampak terguncang, matanya bergerak gelisah seolah-olah ia sedang berjuang di dalam dirinya sendiri. Tetapi kemudian, amarah yang ia pendam selama bertahun-tahun kembali menguasai pikirannya. Wira mendongak, dan dengan tatapan yang keras, dia mengangkat pedangnya lagi. Tidak, Jaya, aku sudah memilih jalanku. Wira melangkah maju, menghapus sisa-sisa keraguan dalam dirinya. Dan sekarang, kita akan menyelesaikan ini. Meski Jaya telah berusaha, Wira sudah terlalu jauh tersesat dalam kegelapan. Rasa kecewa dan amarah yang bercampur di hati Jaya terasa begitu berat. Pertarungan antara mereka akan berlanjut, bukan hanya sebagai ujian kekuatan, tetapi sebagai ujian hati, di mana satu pihak berusaha mengembalikan saudara yang hilang, sementara yang lain tenggelam dalam kebencian yang tak terhapuskan.